semuanya? Halo Bu Guru. Halo Bu Guru. Selamat pagi. Yes. Iya. Pagi. Om Yes. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu Guru. Iya, Nana. Apa kabar semuanya? Baik. Baik Bu. Baik ya. Nah, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sehat, bahagia, dan ceria. Nah, Nana, pada masa pandemi seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, caranya seperti apa? Seperti apa? Siapa yang masih ingat? Saya cuci tangan, jaga jarak. Memakai masker. Iya, ternyata anak-anak semuanya masih ingat ya. Yaitu caranya adalah dengan cara 3M. Mencuci tangan di air mengalir, menggunakan masker, periksa suhu, jaga jarak. Ya, jadi kita semuanya harus senantiasa menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti cara-cara yang sudah Ibu tampilkan pada layar kalian, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, cek suhu. Kalau misalnya anak-anak kemana-mana pasti ada cek suhu dan menjaga jarak. Nah, Nana, tadi Ibu sudah bagikan absennya melalui aplikasi WA Group dan Google Classroom. Anak-anak, sembari Ibu sudah sempat mengecek, kalian sudah mengisi semuanya. Dan hari ini Ibu sudah lihat juga di room meeting kita, hampir semua anak sudah bergabung. Ya, anak-anak sudah disiplin waktu namanya, sudah disiplin, sudah hadir tepat waktu. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita lanjutkan hari ini, Nana, sebaiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa ya? Nah, hari ini tadi karena Ibu lihat Surya yang paling pertama hadir di room meeting, jadi doa kali ini dipimpin oleh Surya. Surya, silakan dipimpin doanya dulu, Nak. Oke. Saya kasih. Saya lupa Bu. Iya. Bentar. Sudah? Sudah, oke. Jadi, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, supaya kita hari ini lebih semangat belajar, untuk melatih sikap nasionalisme kita, mari kita lakukan apa? Salam dan tepuk PPK dulu. Siapa yang masih ingat ya? Saya. Teksnya di layar. Yang pertama untuk salam PPK-nya dipimpin oleh Erin. Yang lain mengikuti tentunya. Ayo Erin dipimpin. Salam PPK atau tepuk PPK-nya Bu? Salam PPK. Salam PPK dipimpin oleh Erin. Nanti tepuk PPK-nya Ibu cari yang lain untuk memimpin. Ayo Erin. Salam PPK. Luar biasa, hebat. Aku bisa. Aku pasti bisa. Yes. Oke, Erin, terima kasih. Sekarang untuk salam PPK, tepuk PPK-nya dipimpin oleh Rendra. Rendra? Ayo Rendra.
Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Oke, terima kasih anak-anak, Renal dan teman-teman yang lain. Salam dan tepuk PPK sudah. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, buatkan aja anak-anak menyanyi. Menyanyi. Putus-putus Bu Kita Guru. hari ini ya, menyanyi apa kita hari ini ya? Putus-putus suaranya Bu. Pancasilanya, Bu. Menyanyi apa ya kita hari ini ya? Pancasila, Bu. Menyanyi kupu-kupu yang lucu. Bu Guru patah-patah suaranya Bu Guru. Sudah bisa dilihat? Kita Iya. belum. Kupu-kupu yang lucu. Kau terbang. Iya. Sudah anak-anak, bagaimana anak-anak senang? Senang. Bisa menyanyikan? Tetapi semuanya suaranya putus-putus Bu. Kalau teman Di Surya putus-putus. Di teman-teman yang lain bagaimana? Putus-putus. Oh, sama. Lancar, Bu. Iya. Lancar, Bu. Ada yang lancar, ada yang putus-putus, tapi tidak apa-apa. Berarti anak-anak yang putus-putus jaringannya kurang bagus, koneksinya kurang stabil. Ya, tapi anak-anak yang lancar berarti koneksi internetnya stabil dan lancar. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Tumbuhan ayam. Hidup ayam. Daun hidup ayam. Lagi? Daun Ayam. Daur hidup ayam. Iya. Oke, anak-anak, kalian ternyata masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari. Benar sekali. Kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari apa, Nana? Telur. Iya, telur. Telur. jadi Anak ayam. anak ayam menjadi Ayam dewasa menetas. Jadi anak ayam. bertelur lagi. Ayam Anak ayam menjadi ayam dewasa. Namanya siklus atau daur hidup ayam yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini
Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, Nana tolong dimatikan dulu mic-nya. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 4. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 4. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 3. Hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 4. Tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, Nana, ada pun tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, yaitu diantaranya adalah 1, melalui media gambar, kalian dapat menganalisis contoh-contoh sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Melalui kegiatan bercerita, kalian juga dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks, kalian dapat menganalisis ide pokok yang terdapat pada teks tentang perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Melalui media video, kalian juga dapat membuat kesimpulan dari pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis prosedur kombinasi gerak lari dan lompat pada permainan gerak menirukan kupu-kupu. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati gambar, kalian dapat mempraktekkan gerakan lari dan lompat dalam permainan, yaitu gerakan menirukan kupu-kupu. Itu adalah tujuan yang akan atau yang diharapkan tercapai setelah pembelajaran ini berakhir. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar. Selanjutnya Ibu punya gambar. Coba perhatikan gambar yang Ibu punya. Apa yang kalian dapat sampaikan dari gambar yang anak-anak lihat pada layar? Anak-anak dapat melihat gambar tidak? Bisa. Dapat. Apa yang anak-anak dapat Bisa, Bu Guru. Iya, terima kasih. Apa yang anak-anak dapat sampaikan? Selalu harus memberi makan hewan. Kita harus memberi makan hewan dengan ayam. Makan ayam. Kita harus menyayangi ayam dengan cara memberinya makan. Oke. Perhatikan di sini ada ayam apa saja ya? Ayam dewasa sama anak ayam. Dewasa dan anak ayam. Apa yang sedang ayam? Ya. Orang dewasa dengan sama anak ayam, Bu. Iya, makan bersama anak ayam. Coba perhatikan. Perhatikan dengan baik. Bagaimana? Apa yang kalian dapat perhatikan dari gambar ketika mereka makan? Dengan anaknya, dengan induknya, dengan ayam jantan ini. Ayahnya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Apakah mereka bertengkar, anak-anak? Tidak. Saling menyayangi, Bu. Tidak saling menyayangi. Iya, justru mereka saling berbagi, saling menyayangi, dan rukun. Perhatikan, ada tidak dari mereka yang saling patok? Tidak. Tidak. Iya, mereka Tidak. berbagi. Rukun ketika makan, berbagi satu sama lain. Ya, nah ini adalah contoh. Kalau ayam saja bisa seperti ini, makan dengan rukun, berperilaku rukun ketika makan, berbagi. Nah, kita juga manusia sebaiknya diharapkan bisa seperti ini juga, anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan pada layar kalian. Membersihkan sekolah. Si Erin Bekerja sama. Bekerja Gambar sama. gotong royong di sekolah. Gotong royong di sekolah. Iya, Bekerja sama. betul sekali. Bagus. Bekerja sama. Coba perhatikan, ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Mereka berbeda.
berbeda jenis kelamin. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Mereka juga berbeda. Ya, tetapi mereka bekerja sama dengan baik. Coba perhatikan gambarnya, apakah mereka bekerja sama dengan baik, anak-anak? Iya. Ya. Ya, Ya. Siapa yang mau bercerita tentang gambar pertama? Apa yang kira-kira anak-anak bisa sampaikan dari gambar pertama? gotong royong. Siapaan itu ya? Sebut namanya saya. Gung Devi. Gung Depi. Nah, apa yang Gung bisa ceritakan dari gambar pertama? Membersihkan sekolah. Lagi? Gotong royong. Iya, oke Gung Depi. Terima kasih Gung. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, siapa yang mau bercerita setelah Gung Depi? Saya, Bu. Siapa ya? Rama. Rama. Nah, silakan Rama, apa yang Rama mau sampaikan dari gambar yang Ibu Kita tayangkan? harus menyayangi hewan dengan cara memberinya makan. Oke, kita harus menyayangi hewan. Sikap kasih sayang yang Rama tonjolkan. Sikap kasih sayang terhadap apa? Terhadap binatang. Oke. Selain Rama, siapa lagi yang mau menyampaikan? Apa yang ingin disampaikan setelah melihat gambar yang kedua ini? Oke. Jawabannya Rama adalah memiliki sikap kasih sayang dan berbagi terhadap binatang. Bagus sekali Rama. Selanjutnya Ibu punya gambar yang ketiga. Nah, apa yang kalian bisa sampaikan? Siapa yang mau bercerita? Saya, Bu. Saya, Bu. Erin, apa yang mau Erin sampaikan? Jadi sebaiknya itu janganlah bertengkar. Sebaiknya itu hidup rukun, saling menyayangi dan saling menghargai. Itu yang bisa sampaikan. Kenapa Erin menyampaikan kalimat tersebut terhadap gambar yang Ibu tampilkan ini, Erin? Kenapa Erin menyampaikan saran tersebut terhadap gambar? Apa yang Erin lihat dari gambar ini? Orang bertengkar. Orang bertengkar. Coba bandingkan dengan gambar 1, 2, dan 3. Apa yang bisa Erin ceritakan dari ketiga gambar ini? Gambar yang pertama itu mereka hidup rukun, bekerja sama, membersihkan sekolah, sampah gitu. Gambar yang kedua, Erin. Gambar yang kedua itu menyayangi hewan dan mau memberikan hewan makan agar tidak kelaparan. Gambar yang ketiga, Erin. Sebaiknya jangan bertengkar, sebaiknya hidup rukun dan saling menyayangi sama saling menghargai. Oke, tepuk tangan dulu buat Erin. Pintar sekali Erin. Sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Ibu ke Dian sekarang. Dian, mana Dian ya? Anak-anak yang lain, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Pembelajaran kita sudah berlangsung dengan sangat tertib. Iya, Bu. Mic-nya tolong dimatikan dulu. Dian, ada nak? Dian? Iya. Dian, kira-kira dari ketiga gambar ini, mana yang perlu Dian tiru dan mana yang perlu Dian tidak tiru? Gambar nomor 1 dan nomor 2 perlu ditiru. Yang nomor 3 tidak. Kenapa begitu, Dian? Karena gambar yang nomor 3, gambar orang bertengkar. Iya, Dian, terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa temannya terkait dengan gambar yang Ibu tayangkan. Ternyata anak-anak menyimak dengan sangat baik. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Erin, sebaiknya jangan bertengkar. Sebaiknya
Baik, Bu. Hidup dengan rukun. Apa lagi, Erin? Jangan meniru kekerasan. Saling menyayangi, Bu. Iya. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Erin itu secara tidak langsung, Erin sudah memberikan saran kepada temannya ini, kepada teman yang seperti terlihat pada gambar. Kalimat yang disampaikan oleh Erin tadi itu merupakan contoh kalimat pemberian saran yang baik. Bisa diulang, Erin? Bisa, Bu. Coba. Jadi gambar yang ke-1 dan kedua ini itu gambar yang baik, wajib ditiru. Tetapi gambar yang ketiga ini sebaiknya jangan ditiru karena itu adalah kekerasan. Jadi tidak boleh ditiru. Iya. Terima kasih, Erin. Ya, Siapa sama lagi? Bu. Barta, ada Barta enggak? Barta sudah bergabung? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyampaikan banyak sekali hal terkait gambar yang sudah Ibu tampilkan. Anak-anak, gambar yang kedua ini merupakan contoh menyayangi makhluk hidup, yaitu apa? Ayam. Memberikan makanan seperti yang Rama Ayam, Bu. Iya, seperti yang Rama sampaikan tadi, memberikan ayam makanan dengan penuh kasih sayang, Bu Guru. Ayam itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yaitu hewan. Nah, Ibu sekarang punya teks tentang hewan. Kira-kira hewannya apa ya? Tetapi tidak ayam, karena ayam sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita juga akan membahas tentang hewan. Nah, Ibu punya teks. Bisa kalian lihat? Bisa. Nah, Bisa. sekarang siapa yang Bu Guru. Siapa yang mau membantu Ibu ya? Saya. Siapa? Pertama. Saya, Bu. Bung Devi. Siapa itu? Gong Depi. Oke, Gong Depi lagi deh. Boleh. Silakan dibaca dulu, Gong. Ulat menjadi telur. Ini sayang. Telur Teksnya. menjadi... Gong, sebentar sayang. Oh, Bu. Teman-teman yang lain, permisi Gambar sebentar. di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu setelah berapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Terima kasih, Gong Depi. Sekarang Ibu satu lagi. Dika. Ada Dika? Ada? Oke, Dika bisa melihat gambar Ibu, nak? Bisa? Teksnya terlihat dengan baik? Terlihat? Sekarang Dika coba baca lagi. Baca. Gambar di atas menunjukkan daun hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurna ciptaan Tuhan.
Iya, baik. Dika dan Gong Depi sudah membacakan. Terima kasih, Nak. Sama, Bu. Sudah dibaca dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan tanda bacanya. Sekarang setelah dibacakan oleh Gong Depi dan Dika, coba semuanya sekarang. Perhatikan teks yang Bu Guru tampilkan. Kira-kira ada berapa kalimatkah dalam teks yang Ibu tampilkan? Silakan dihitung. Mic-nya tolong dimatikan dulu. Dihitung dulu sendiri. Siapa yang sudah tahu jawabannya, sampaikan namanya, terus 9, Bu. jawabannya. Dihitung dulu sayang, Ibu berikan waktu. Dihitung dulu ada berapa kalimatkah dalam teks? 7, Bu. 7. Siapa itu ya? Rendra, Bu. Rendra. 7. Ibu simpan jawabannya Rendra, 7. 5, Bu. 9, Bu. 9. Yang menjawab 9 siapa? 6, Bu Guru. 6, Bu. 6. Devi yang bilang 9. 6. Devi 9. Oke, Bu catat ya. Devi 9. Rendra 7. Benar kan, Rendra? 6, Bu Guru. Rendra 7. Lagi. 6. 9. 6. Sebentar. Sudah selesai kalian hitung? Sudah. Dika berapa? 6. Nah, Saya, Bu. Devita berapa? 7. Saya 7. Ibu tanya sayangnya Acak, Devita berapa? Devita? Dian berapa, Nak? Dian? 7. Oke. Erin berapa, Rin? Menurut saya sih 8, Bu. 8. Oke, Rama. Bagus. 5. 5. Rendra 7. Surya berapa? Yuk. 7. 7. Fanya ada enggak? Barta ada? Oke. Gio ada, Gio? Ada, Bu. Berapa, Gio? 8. 8. Oke. Apa Jawabannya namanya, Bu? sangat bervariasi. Oke, kita lihat sekarang. Ada yang menjawab 5. Rama. Terus ada yang menjawab 6. Dika. Ada yang menjawab 7. Ada yang menjawab 8. Ada yang menjawab 9. Jadi, paling sedikit jawabannya 5. Paling banyak adalah 9. Yang menjawab 5 deh. Yang menjawab 5. Rama. Iya. Yang mana saja disebut kalimat? 1, kalimat Satu. kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Kalimat pertama yang mana? Rama? Gambar atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Sampai di kupu-kupu, baru 1 hitung jarinya. Naikkan jarinya. Sampai di sini ya. Setelah Benar, beberapa Oke, lanjut Rama. Baru 1 Ibu itu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. 2. 2. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya besar. 3. 3. Sabar. Ulat mencari tempat berdiam diri dan membentuk kepompong. 3. 4 sayang. 4. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Berapa sekarang? 5. 5. Masih ada tidak? Semua tidak. Masih ada tidak? Tidak. Oh, berarti 5. Oke. Ibu ke-6 sekarang. Siapa nih ya? Dika yang 6. Tadi Rama bagus 5. Dika sekarang 6. Dika saja yang 6, sisanya enggak ada. Ayo Dika. Angkat jarinya. Sambil menghitung. Oke, Dika, sudah siap? Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu.
Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tumbuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan untuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk itu memiliki daur hidup. Sudah. Sudah. 6. Masih ada tidak? Masih. Apa? Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Berarti berapa dong Dika? 7. 7 tadi Dika jawab berapa? 6 tadi. Nggak lihat sana ada satu lagi. 6 Ini tadi. menjadi besar itu nggak lihat saya tadi. Oh gitu. Bu. Iya. Jadi Rendra lagi satu deh yang jawab paling pertama. Rendra, ayo angkat tangannya sayang. Angkat tangannya sambil hitung. Teman-teman yang lain juga perhatikan. Ayo Rendra. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. 1. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. 2. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. 3. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. 4. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. 5. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. 6. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. 7. Berapa kalimat Rendra? 7. 7. Jadi siapa yang jawab 7 tadi ya? Saya. Iya, tepuk tangan buat mereka bertiga. Jadi Rama sudah ya. Rama 5 tadi, jadi sudah paham ada berapa? Yang menjawab 8 juga, yang jawab 9. Sudah paham ada berapa kalimat di sini? 7. Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Ada 7. 7. Ada 7. Baik sekali. Bu Guru, padahal saya itu tadi ngasal ya udah 7 lah. Untung-untungan ya. Iya, Ya, tapi- beruntung. Rendra, Surya, sama Dian tadi yang jawab 7. Ya? Iya 7. Jadi ciri dari kalimat itu apa ayo? Kenapa bisa bilang 7? Dan betul 7. Kenapa? Ciri dari kalimat apa ayo? Perhatikan lagi Akhir teksnya. dari titik. Ya, kiri Apa ya, oleh Itu Erin yang jawab ya? Karena titik artinya itu setelah titik. Kan? Apa ayo? Siapa yang mau? Siapa Ada yang- tanda titik. Ada tanda titik. ada tanda titik. Ada tanda titik di akhir kalimat. Terus setelah tanda titik baru satu cirinya. 1. Apalagi selain diakhiri dengan tanda titik? Huruf kapital. Huruf kapital Bu. Di mana ada huruf kapital? Di awal kalimat. Di Awal awal. Aduh, anak-anak pintar sekali. Di depan Bagus ya. kalimat Bu. Di awal kalimat perhatikan nih G-nya huruf apa ini? Huruf besar. Huruf besar. Huruf Di kapital. awal kalimat tadi dijawab. kapital, Pintar Bu. sekali. Betul. Dan diakhiri dengan tanda apa? Titik. Tanda Titik. Ada berapa kalimat tadi ya? 7. Ada 7. benar tidak ada 7, kita cek lagi. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, kalimat ketujuh. Wah, benar yang jawab 7 ya. Bagus ya. Anak-anak yang lain sudah paham sekarang ada berapa kalimat? Udah. Sudah. Berapa? 7. 7. Cirinya adalah di awal apa? Di awal apa, Nak?
Kalimat besar. Kapital, Bu. Huruf kapital. Huruf kapital. Di akhir ada tanda Titik. Titik. Oke, sudah Titik. dulu. Sudah jelas. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang perhatikan dari ketujuh kalimat ini, manakah yang cakupan kalimatnya paling luas? Yang paling luas. Yang cakupan kalimatnya membungkus atau cakupan kalimatnya mengandung makna yang paling luas. Kira-kira dari ketujuh kalimat ini, kira-kira coba perhatikan lagi kalimatnya. Kalimat ciptaan Tuhan. Betapa sempurna. Betapa sempurnanya Ciptaan Tuhan. Kalimat keempat, Oke, Ibu, simpan dulu siapa yang menjawab kalimat ketujuh itu. ntar Bu Guru. Dika, kalimat keberapa? Kalimat Dika? terakhir, Bu. Pagi hari, tunggu dulu. Pagi Yang hari. ketujuh, Bu. Supaya tidak rame, Ibu akan acak lagi. Ibu akan tanya lagi. Dika, kalimat keberapa yang cakupan kalimatnya paling luas? Saya kalimat keempat. Yang lainnya tolong dimatikan dulu mikrofonnya, Nana. Kalimat ketujuh, Bu. Iya, sayang. Ibu akan tunjuk satu-satu ya, biar tertib pembelajarannya. Nah, sudah, tenang sekarang. Dika, kalimat keberapa, Dika? Empat. Kalimat keempat. Devita, kalimat keberapa yang cakupannya paling luas? Devita ada nggak? Bu Guru, si Dian belum off mic. Devita ada nggak? Devita nggak ada. Kita lewati. Dian. Kalimat ketujuh. Ketujuh Dian. Nama bagus, Maheswara. Keempat, Bu. Keempat. Rendra, kalimat keberapa menurut Rendra? Ketujuh. Surya. Empat. Keempat. Barta. Nggak ada ya, Gong Depi. Ketujuh tadi. Gio. Ketujuh, Bu. Gio. Empat. Empat. Oke. Ada lagi yang belum Ibu panggil? saya Oh, Erin. Erin, keberapa? Nak? Erin? 2. Dua. Ada lagi yang belum Ibu panggil? Saya Bu Guru. Siapa? Siapa? 2, Bu. Oh, siapa yang Ibu belum panggil? Kami Bu Guru. Ami. Ami berapa, sayang? Keempat. Ada lagi yang belum Ibu panggil? Jawabannya bervariasi. Ada lagi yang belum Ibu panggil? Semuanya sudah ya? Sudah. Jawabannya bervariasi lagi. Ada yang keempat, kedua, ketujuh. Ada 3 versi jawaban. Kedua, keempat, ketujuh. Jadi coba perhatikan lagi anak-anak. Mana yang cakupan kalimatnya paling luas. Coba kita lihat. Ketujuh, Bu. Dari yang pertama ya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Jadi apa yang dibahas di sini? Kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu. Kupu. Nah, kupu-kupu. Sekarang yang kedua, setelah beberapa hari telur. Ini yang dibahas. Telur. Telur. 4 Telur hari, Bu. kupu-kupu menetas menjadi ulat. Sekarang kalimat ketiga, ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat yang dibahas pada kalimat ketiga. Kalimat keempat apa yang dibahas ya? Kepompong. 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 Oke, kalimat kelima apa yang dibahas ya? Kepompong. Kepompong. Kepompong, Bu. Kupu-kupu. Berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalimat Kepompong keenam, menjadi kupu-kupu.
Iya, kalimat keenam, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Jadi, dari teks ini, yang dijelaskan apa secara umumnya? Angkat Tolong tangan. semuanya off mic. Siklus kupu-kupu. Apa sayang? Apa ya? Apa yang Siklus dijelaskan? kupu-kupu. Siapa itu yang menjawab ya? Bung Devi, Bu. Bung Devi. Depi. Apa yang dijelaskan Bung Depi? Siklus kupu-kupu. Siklus kupu-kupu terdapat pada kalimat nomor berapa, Gong Depi? Teman-teman yang lain, Kalimat terakhir. kalimat terakhir. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Berarti ya? Apakah kalimat terakhir ini menjelaskan tentang kupu-kupu? Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan, teman-teman yang lain. Apakah kalimat terakhir menjelaskan tentang siklus hidup kupu-kupu? Tidak. 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 Jadi kalimat keberapa yang menjelaskan siklus hidup kupu-kupu? Kalimat keempat. Kalimat keenam. Kalimat Keempat. keberapa? 5, 6. Keenam. Ibu berikan clue lagi deh. Oh, Mute semuanya mute. oke, Ibu berikan clue lagi. Nah, di kalimat teks tersebut terdiri dari 7 kalimat. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi Ibu berikan, Ibu rinci kembali teksnya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat tadi kalian bilang ya. Jadi kita akan menemukan gagasan pokok atau ide pokok. Dari kalimat ke-7 kalimat ini mana yang cakupannya paling luas dan mana yang menjelaskan? Keempat. Kayaknya Keempat. Oke, keempat. Kenapa keempat? karena Niat mencari tempat yang berdiri dan membentuk kepompong. Kepompong. Yang keempat yang dijelaskan apa, Nak? Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan berbentuk kepompong, Bu. Ulat menjadi kepompong. Tentang ulat kan? Ya, menjadi kepompong. Ulat di sini. Oke, Ibu kasih clue lagi deh. Yang pertama yang dijelaskan tentang apa? Daur hidup. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Yang kedua yang dijelaskan tentang apa? Telur kupu-kupu. Kita lihat. Telur Iya, telur. kupu-kupu. Yang ketiga yang dijelaskan tentang apa? Ulat. Yang keempat dijelaskan tentang Ulat. Kepompong. Oke, yang kelima yang dijelaskan tentang apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi kira-kira dari semua kalimat ini yang cakupannya membungkus semua penjelasan itu yang mana? Telur hidup kupu-kupu. Menjadi kupu-kupu. Kalimat keberapa? Kalimat keberapa? Sudah ketemu tidak? Sudah Sekarang Erin sudah ketemu belum? sudah sih. Sudah. Coba jelaskan kenapa Erin memilih kalimat pertama. Karena gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Kalimat keduanya apa? Setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, dan seterusnya menjelaskan. Apa yang dijelaskan, Erin? Tentang Kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu atau pertumbuhan kupu-kupu. iya. Jadi sekarang sudah
Ketemu belum? Dah. Sudah. Masih bingung tidak? Tidak. Tidak. Jadi sudah jelas ya sekarang ya. Jadi kalimat pertama ada daur hidup kupu-kupu. Nih, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Jadi secara umum ini tentang daur hidup kupu-kupu. Kemudian dijelaskan lagi oleh kalimat kedua. Setelah beberapa hari telur. Tahapan daur hidup kupu-kupu bagaimana sih? Dari telur. Dari Dari telur, telur Menjadi ular. menetas menjadi ulat, lalu lalu dia memakan menjadi daun-daunan, besar, menjadi lebih dan besar, mencari setelah itu tempat menjadi untuk berdiam diri, kepompong, menjadi kepompong, setelah itu lalu dalam Setelah kepompong menetas, dan menetas menjadi menjadilah kupu-kupu. Setelah itu Baik, kupu kita akan biar telur jawabnya tidak lagi. berbarengan gitu, Ibu tunjuk Erin sekarang. Erin, tahapan daur hidup kupu-kupu bagaimana sih Erin? dari telur, lalu dia menetas menjadi ulat, lalu ulatnya itu memakan daun-daunan yang banyak agar menjadi tambah besar, lalu mencari tempat untuk berdiam diri, lalu lama-kelamaan ia akan membungkus seperti kepompong, dan beberapa hari kemudian ia akan mengelupas kepompongnya dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Jadi pada teks yang tadi itu ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada kalimat nomor satu. number one. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Jadi ide pokoknya apa, Nana? Daur? Hidup kupu-kupu. Iya, daur hidup kupu-kupu ini merupakan ide pokok karena cakupannya paling luas. Daur hidup kupu-kupu yang dibahas apa? Daur hidup kupu-kupu. Kemudian dijelaskan lagi oleh kalimat kedua. Setelah beberapa hari dari telur, pertama daur hidupnya kan dari telur. Kemudian jadi ulat, kemudian jadi kepompong, terus berubah menjadi kupu-kupu. Ini namanya kalimat penjelas. Apa yang dijelaskan? Apa yang dijelaskan ya? Daur Hidup kupu-kupu. Jadi, iya, Ibu kembali lagi. Dalam paragraf Ibu kembali lagi sekarang, Nak. Nah, sebentar. Sudah kelihatan belum? Gambarnya itu ya? Iya. Belum. Sudah kelihatan sekarang? Ya, Sudah Belum. kelihatan sekarang? Belum. belum. Ya? Sekarang sudah. Sudah. Jadi ya Nana, dalam paragraf tadi, teks tadi, ide Kok ada pokoknya, suara apa itu? ide pokok atau gagasan pokoknya adalah daur hidup kupu-kupu. Ya Nana ya? Paham? Paham. Kita lanjut dulu. Daur hidup kupu-kupu adalah ide pokoknya. Jadi ditambah dengan 6 kalimat penjelas. Ulat, telur, kepompong. Ini namanya kalimat penjelas. Ide pokoknya apa? Daur hidup kupu-kupu. Kita lanjut dulu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya video. Untuk lebih jelasnya lagi tentang daur hidup kupu-kupu, Ibu punya video. Sudah kelihatan belum? Sudah.
Sudah. Ya, silakan disimak. Silakan Sebentar disimak. ya Bu ya. Mau ke toilet. Iya, Rama sudah masuk belum ya? Belum. Oh, belum masuk Rama. Oh, cuma Rama. Iya, tidak apa-apa. Sekarang perhatikan ya. Siap Ibu? Ibu putar videonya sekarang? Ya. Oke. Daur hidup dan metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Pompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas, kemudian kupu memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, tergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago.
Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan memompa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengembangkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk bertumbuh kembang. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan bertelur. Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak. Sudah dilihat videonya? Sudah. 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 Setelah melihat video tadi tentang apa ya? Tentang daur hidup kupu-kupu. Tentang daur hidup kupu-kupu. Berarti kalian sudah menyimak, mengamati dengan baik. Setelah kalian menyimak video yang Ibu tayangkan, apakah ada anak yang ingin bertanya tentang video yang Ibu tayangkan? Nah, Surya, apa yang ingin Surya tanyakan? Bu Guru, kenapa di kebun saya ada kepompong warna hijau atau enggak warna coklat gitu? Kenapa tidak ada warna merah, kuning, atau ya warna biru gitu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Surya? Katanya di kampungnya Surya, di kebunnya, sering melihat kepompong warna hijau dan warna apa, Surya? Coklat. Coklat. Kenapa tidak ada warna biru, warna merah, warna kuning? Siapa yang bisa menjawab, Nak? Ada yang bisa selain itu? Nanti kalau misalnya kepompongnya warna-warni, jadinya kan aneh gitu. Aneh, kepompongnya warna-warni aneh. Ada lagi yang mau memberi jawaban? Oke, Ibu langsung saja jawab ya. Nah, kenapa sering Surya lihat kepompongnya kok cuma warna hijau sama warna coklat saja, Bu Guru? Nah, itu adalah salah satu cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Atau cara makhluk hidup melindungi diri. Jadi, warna coklat kan itu sama dengan warna batang pohon. Jadi, kepompongnya saat bergelayut itu tidak kelihatan. Dan atau menggunakan warna hijau kan sama dengan warna daun. Jadi kepompongnya tidak kelihatan. Jadi tidak dimangsa oleh hewan pemangsa lainnya. Jadi dia menyamar ya Bu ya? Betul sekali, sama seperti bunglon. Kenapa ketika ditanam warnanya coklat dan bunglon, tahu bunglon? Kenapa? Tahu. Bisa berubah Tapi dia bisa berubah Warna bisa setiap berubah waktu. berubah warna gitu ya, Bu Guru? Benar. Benar, Dika. Kenapa ketika di daun bunglonnya berwarna hijau dan ketika di tanah berwarna coklat? Karena itu merupakan salah satu cara makhluk hidup melindungi diri supaya tidak terlihat menyamar seperti yang Erin tadi bilang. Sama seperti kepompong. Kenapa menggunakan warna hijau dan warna coklat saja? Supaya sama dengan warna tempatnya berlindung. Tidak dilihat oleh binatang pemangsa yang lainnya. Begitu, Nak, Surya. Nah, ada lagi yang bertanya. Surya, bagaimana? Jawaban Ibu sudah cukup belum, Surya? Cukup. Oke, sudah paham, Surya? Jadi kenapa berwarna hijau dan coklat? Karena bisa menyamar. Iya. Sekarang, Dika, ada yang ditanyakan, Dika? Bu Guru, apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna. Coba sekarang perhatikan apa itu metamorfosis sempurna. Dika, pertanyaannya bagus ya. Sekarang lihat lagi
tahapan daur hidup kupu-kupu. Ini apa, Nak? Telur. Telur. Telurnya Telur. berbentuk apa? Hijau. Lingkaran. Atau Kecil-kecil hijau. kan? Kecil-kecil. Iya. Terus Iya. tahap kedua ulat. Tahap ketiga kepompong. Kira-kira dari telur, ulat, kepompong, kalian ada mirip-miripnya tidak dengan kupu-kupu? Kalau kalian melihat telurnya, kalau kalian melihat ulatnya, kalau kalian melihat kepompongnya, kira-kira kebayang tidak bakal seindah ini jadinya? Mirip tidak antara ulat dan kupu-kupunya, mirip tidak? Mirip. Tidak kan? Mirip ya. Tidak. Di kampung tidak. saya itu sering kok ngeliat kayak di daun-daunan itu ada bintik-bintik warna kuning kayak telur kupu-kupu itu. Iya, Aku benar, Erin. Erin masih kecil, Erin belum tahu telur kupu-kupu, jadi daunnya Erin petik terus Erin buang. Tapi nanti jangan begitu ya, itu Kasihan. kasihan. Kupu-kupu ini. Nanti punah Sekarang wae. perhatikan kepompongnya. Bentuk kepompong ini mirip tidak dengan kupu-kupu? Tidak. Tidak. Nah, itu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah tahapan hidup makhluk hidup yang antara bentuk ketika baru dilahirkan atau tahapan makhluk hidup yang sama sekali berbeda dengan bentuk ketika dia sudah dewasa. Coba sekarang perhatikan nih kepompong. Mirip nggak sama kupu-kupu? Kan sama sekali tidak mirip. Iya. Jadi berbeda sama sekali ketika baru dilahirkan dengan tahapan hidup ketika mereka sudah berusia dewasa. Jadi Glow up. apa? Ya, kupu-kupunya glow up. Iya, glow up. Jadi itu namanya metamorfosis sempurna. Jadi tahapan daur hidup hewan yang ketika dilahirkan sama sekali berbeda dengan bentuknya ketika dewasa. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap hidup. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ayam kalau baru lahir mirip tidak dengan induknya? Tidak. Ini bukan metamorfosis namanya. Ini siklus hidup. Ayam tidak mengalami metamorfosis. Jadi siklus hidupnya. Jadi bertelur, lahir ya seperti ayam. Waktu kecil sudah seperti induknya. Sudah ada kakinya 2, ada mulutnya, paruhnya. Sudah mirip. Itu bukan namanya metamorfosis. Berbeda bukan dengan kupu-kupu? Mengalami metamorfosis sempurna. Jadi bentuk ketika dilahirkan sama sekali berbeda dengan bentuk ketika sudah dewasa. Itu Bu, saya mau nanya, Bu. Metamorfosis. Iya, apa Surya? Kenapa di saat ulatnya itu kan ulatnya kayak panjang ya. Nah, saat jadi kupu-kupu badannya kayak kepotong setengah gitu loh, Bu. Apa saya coba ulang pertanyaannya? Kenapa ulatnya itu kan dia itu kan panjang tuh. Nah, saat jadi kupu-kupu dipotong setengah gitu loh dia. Iya, itulah namanya siklus hidup. Okay. Jadi mengalami tahapan hidup. Ada perubahan-perubahan dalam setiap tahapnya. Ya, oke, sudah anak-anak. Kita lanjut sekarang. Nah, tadi kita sudah melihat video tahapan atau daur hidup kupu-kupu. Sekarang Ibu punya gambar. Siapa yang bisa menyusun gambar ini menjadi gambar daur hidup kupu-kupu secara benar? Rendra, mana Rendra? Ini gambarnya susunan gambarnya sudah betul belum Rendra? Belum lah. Sudah benar belum Rendra? Tahapan daur hidup kupu-kupu sudah benar belum? Belum. Jadi, siapa yang bisa menyusun supaya menjadi tahapan yang benar ya? Erin. Saya Bu Guru. Oh, Dika deh, Dika. Oke. Nyusun gambar. Gambar pertama dimulai dari gambar C. C. Lalu gambar A. A.
Setelah itu gambar B. B. Dan terakhir gambar D. Oke, Erin, kamu Dika. lagi ngapain tuh? Sekarang Surya. Mulutnya. Surya, nak, Ya, silakan nak. ya. Dimulai dari C, setelah itu ke A, setelah itu ke B, setelah itu ke D. Iya, mari kita menyanyi yuk. Kita tunjuk yang C dulu. C apa? Telur, Telur. Telur, telur. telur, A apa? ulat, B apa? kepompong, Pong. B apa? ke kupu-kupu. Ya, siapa yang bisa menyanyi? Atau ibu dulu ya. Telur, 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 ulat, ulat, kepompong, kupu, kupu-kupu. kasihan deh lo. Delonya, Bu. Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau nyanyi? Itu mah nyanyian saya waktu masih kelas 1. Ayo Erin sekarang diingat lagi nyanyi. Ingetin. Ayo ingetin. Pas inget, pas kayaknya nggak Ayo inget. Erin. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Lagi. Kasihan deh lo. Oke. Malu. Biasanya. Rendra sekarang. Rendra ngapain, Ren? Bengong. Sekarang Rendra ya. Rendra, cepatin. Disuruh nyanyi atau nyanyi? Oke, Dika deh. Dika. Wah, Dika. saya Nyanyi nggak apa. Ada yang nggak apa juga. Oke, barengan ya. 1, 2, 3. Telur. Telur, ulat, Kepompong. kupu. Kuku. Nah, ini saya gunakan satu ini. Udah, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Itu namanya tahapan daur hidup kupu-kupu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana tahapan daur hidup kupu-kupu? Siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Siapa? Saya guru. Siapa? Dika ya? Dika. Dika, silakan dibuat kesimpulan bagaimana tahapan daur hidup kupu-kupu. Dari telur menetas menjadi ulat. Setelah itu ulat menjadi kepompong. Dan kepompong akan menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu akan telur lagi. Iya, pinter sekali ya. Oke, nah itu tadi tahapan hidup kupu-kupu. Nah sekarang siapa yang bisa menirukan gerak kupu-kupu? Jadi mulai dari telur, habis itu ulat, Bu Guru, saya udah pernah. Bu Guru. kupu-kupu. Oke, Surya. Sekarang Surya dari telur. Bagaimana gerakan telur? Kameranya dulu. Gerakan Kayak Surya. ya bentar. Telur. Ayo Surya. Gerakan telur itu gerakannya kayak gini. Takut jatuh saya, Bu. Saya nggak mau menirukan. Aku Soalnya Bu Guru, saya pernah melakukan tugas ini, Bu, di kelas 3 atau Oke, kelas 2-an lah. Erin kasur. Erin Harus sekarang. di kasur. Tirukan. Praktekkan. Bagaimana gerakan telur, Erin? Nggak enak lihatnya dah. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Sekarang Dika, gerakan ulat. Ulat Nggak bisa guru di sini tempatnya. Oh, tidak bisa tempatnya. Ami bisa, Ami? Oh, berdiri bisa. Bisa, Bu. Ami tidak bisa? Bisa. Oke, Ami, ayo Ami. Gerakan ulat. Praktekkan gerakan Buka ulat. kamera. Sudah. Sudah,
sudah. Oke, sekarang semuanya Nggak kelihatan. tirukan gerakan kepompong semuanya nih sekarang gampang. Tirukan gerakan kepompong. Dan yang terakhir adalah gerakan kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu. Iya, sudah. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Ibu yang sekarang bertanya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu. Ibu tunjuk ya Dari sayang. kupu-kupu. Ibu tunjuk untuk mengetes apakah kalian mengingat apa yang sudah dipelajari tadi. Rendra, apa yang Rendra pelajari barusan hari ini? Apa yang Rendra pelajari hari ini? Tentang daur kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Oke, bagus. Yang kedua, Surya. Apa yang Surya pelajari hari ini? Surya? Surya. Ya. Apa yang Surya pelajari hari ini? Siklus daur hidup kupu-kupu. Sama jawabannya seperti Rendra. Dika, apa yang Dika pelajari hari ini? Menemukan apa? Tentang daur hidup kupu-kupu. Selain daur hidup kupu-kupu, Sama. Ami, Sama. apa yang Ami pelajari hari ini? Tanda baca titik dan huruf kapital. Oke, penggunaan huruf kapital dan titik. Alasan Oke. pokok. Apa? Mencari ide paragraf itu. Nah, Oh, mencari ide paragraf, gagasan pokok. Erin, apa yang Erin pelajari? Pertumbuhan kupu-kupu. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari seperti yang anak-anak sampaikan tadi. Yang pertama, hidup rukun. Ya, tidak? Yes. Ya. Menemukan gagasan pokok. Iya, tidak? Yes. Yes. Terus, tahapan daur hidup kupu-kupu. Iya, tidak? Yes. ya. Iya, terus yang terakhir, gerakan yang menirukan gerakan tahapan hidup kupu-kupu. Dari semua yang kalian pelajari hari ini, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. No. No. Tidak. Sekarang, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang? Nah, Yes, of course. Yes. Senang ya Yes. semuanya ya? Happy. Apakah anak-anak bersemangat? semangat. Yes. Semangat. Apakah ada anak-anak yang mengantuk ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, hari ini pembelajaran melalui virtual meeting ini kita akan akhiri. Namun, tolong perhatikan dulu, Surya. Ya. Selanjutnya, apa Erin? Besok ada meeting lagi nggak? Besok nanti Ibu akan info ya sayang ya. Nah, Oke. untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan kirimkan LKPD dan evaluasi pada aplikasi Google Classroom dan WA Group kalian. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya, Ibu akan masuk lagi ke WA Group kalian. Kita akan belajar lagi di sana. Untuk pertemuan hari ini, apabila tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Ingat selalu jaga kesehatan. Ya, Memakai makan masker. makanan yang bergizi. Berjaga jarak. Ya, menjaga jarak, Memakai laksanakan masker. kesehatan. Ya, anak ya. Memakai masker. Ya, yang terpenting adalah tetap sehat dan ceria. Iya. Nah, anak tadi kita sudah awali dengan kegiatan berdoa. Hari ini untuk menutup kegiatan pembelajaran kita akhiri Yes, dengan Dani. kegiatan berdoa juga. Erin, silakan dipimpin doa bersama. Oke, Bu. Doa my friend ya? Boleh. Atau doa bersama juga boleh. Nggak hafal, Bu.
Oke, kita doa bersama saja, Erin ya. Ya. Berdoa selesai. Iya. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita sampai di sini. Nanti untuk informasi pembelajaran berikutnya Ibu akan infokan kembali. Dan jangan lupa menyelesaikan LKPD-nya dan evaluasi yang Ibu kirimkan di WA Group dan Google Classroom kalian. Untuk hari ini Ibu akhiri, kita dadah-dadah dulu. Selamat siang, sampai jumpa. Dadah, Bu Guru.